Halo semuanya, sawadee krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai Sen, salah satu dari 5 saksi yang bersama Teng Monida di malam 24 Februari 2022 di saat dia terjatuh. Sen atau nama lengkapnya adalah Mr. Wisapat Mano Mairat. Dia adalah transgender teman-teman dan sudah dikategorikan sebagai perempuan tapi identitasnya masih identitas pria. Nah, kemarin di tanggal 1 April 2022, Mr. Acarya Ruang Ratanapong itu menyampaikan sejumlah bukti-bukti baru dan juga keterangan hasil analisa dari expert yang membahas mengenai light analysis and juga shadow atau bayangan itu disampaikan ke kantor kepolisian Nontaburi. Ada satu hal yang sangat janggal sekali dengan keterangan Sen di mana dia mengatakan Teng Monida jatuh pada saat dia si Teng Mo memegang paha Sen buang air kecil di ujung dari speedboat. Ternyata dari rangkaian CCTV yang telah dikumpulkan dan ada bukti-buktinya, kok tidak ada bayangan sosok dari jam 10 malam sampai jam 10.40 tersebut, tidak ada sosok atau bayangan yang berada di ujung speedboat. Ada apa ini? Kemungkinan besar Sen sedang melakukan kebohongan. Fakta-fakta menunjukkan seperti itu. Atau kalaupun seandainya memang benar Teng Mo terjatuh di ujung dari speedboat tersebut, kemungkinan besar jatuhnya sebelum jam 10 malam. Karena ada rangkaian CCTV menunjukkan hal yang sebaliknya. Ini yang akan kita bahas lebih detail untuk video kali ini. Dan sebelum aku mulai, aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe. Ada banyak teman-teman yang bilang, baik itu Instagram dan juga komen di YouTube ini, bilang aja kita pengen menyumbang karena kita apresiasi mengabarkan berita, memberikan bantuan uang. Nggak usah teman-teman, nggak usah, cukup. Cara kalian support aku cukup dengan nonton video ini secara utuh, nggak usah di skip-skip, terus juga berikan subscribe, berikan like, dan juga komen yang positif, itu sudah lebih dari cukup, nggak usah dikasih uang lagi ya. So, that's it. Yang belum subscribe, consider buat subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru mengenai Teng Mo yang semakin seru sampai hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi analisa ini adalah dari Mr. Wacara Kraison Kecarat, an expert on light analysis and shadow. Ada rangkaian CCTV yang dia ini mendapatkannya dari pengacara T ya, atau Kun T ya. Di situ dia mengatakan bahwa di penyidik memang sudah disita ada 70 CCTV dengan lebih dari 200 video klip. Nah, rangkaian ini menunjukkan misalnya begini, mulai dari jam 10 malam tidak ada image Teng Mo atau siapapun sosok itu perempuan yang berada di ujung speedboat. Kenapa mulai dari jam 10 malam? Karena keterangan dari penyidik mengatakan Teng Monida tenggelam itu di jam 10.40. Padahal kalau aku lihat dengan data lainnya, misalnya keterangan dari tim SAR yang datang malam hari itu untuk melakukan evakuasi yang hanya datang kurang lebih sekitar 5 menit setelah ditelepon di jam 10.33, itu juga sangat jelas ya bahwa kemungkinan besar jatuhnya ya sebelum jam 10.33, sebelum salah satu saksi menelpon bantuan dari tim SAR. Ya, let's say jam 10.40 oke lah, karena menurut aku juga ya ini masih menjadi salah satu kontradiksi dan juga pro dan kontra. Analisa expert yang khusus di cahaya dan juga bayangan, tidak ada bayangan Sen yang berada di ujung speedboat mulai jam 10 malam. Karena kita tahu juga kan ya di speedboat tersebut hanya ada 5 orang teman-teman. Ada Sen Gatik yang ini adalah sosok perempuan dengan rambut panjang, jadi sudah bisa kita lihat bayangan seperti apa. Sedangkan sosok prianya ini ada Robert, Por, dan juga Job. Jadi walaupun tidak bisa melihat secara detail wajahnya, tapi kan dari siluet, dari bayangan, karena Sungai Chao Phraya itu sungai yang membelah kota Bangkok berbatasan dengan provinsi lainnya, ada banyak pusat industri, ada mall, hotel, jadi bukan daerah yang terpencil begitu teman-teman. Jadi ada banyak sekali CCTV yang berada di area tersebut. Kemudian di jam 22.32 tak ada bayangan yang berada di belakang ujung speedboat sama sekali. Dan ada bayangan seseorang duduk di kursi sebelah kiri. 2232. Ini adalah yang dicurigai dari timnya Mr. Acarya bahwa detik-detik Teng Monida tenggelam sesuai dengan cerita BAP dari kelima saksi tersebut. 2232 ya aku make sense seperti aku katakan tadi, karena data ini kenapa mereka yakin ini 2232 adalah Teng Monida tenggelam. Jam 2233 itu adalah keterangan di mana salah satu saksi menelpon anggota tim SAR.
Make sense dong, kalian sudah ngerti, pasti sebelumnya sudah tenggelam begitu. Nah, kecepatannya berdasarkan juga data analisa dari titik koordinat yang sudah dilakukan dari tim penyidik, baik itu juga tim penyidik yang official ataupun yang independen begitu. Kecepatannya itu tercatat bahwa di 2232, pertama itu adalah 8 knot. 8 knot itu sekitar, 1 knot itu sekitar 2 km per jam lah. Let's say, anggap aja sekitar 15 km per jam kecepatannya. Terus dari situ turun lagi menjadi 3,3 knot dan lanjut lagi tiba-tiba lurch atau ngebut mendadak menjadi 10 knot. Oke. Kemudian pada saat dengan direkonstruksi dengan kecepatan-kecepatan tersebut, jika seandainya Tengmo adalah benar sesuai keterangan dari Sen, dia berada di ujung dari speedboat tersebut di belakang, tidak mungkin pada saat dia akan jatuh akan menyebabkan luka yang panjang 30 cm. Ini tidak bisa diterima logika berpikir. Nah, kemudian juga pengacara Deca ini sepertinya setuju dengan keterangan tim independen dari Mr. Acharya. Setujunya gimana? Bukti baru dan hasil otopsi, karena mereka sudah mendapatkan hasil otopsi yang lebih detail, lebih rinci dibandingkan yang dipublikasikan di media massa. Pastikan, katanya, saya yakin 100% menurut pengacara Deca, pengacara official dari Ibu Panida, Ibunda Tengmo, bahwa pastikan Sen bohong, Tengmo sedang berada di ujung speedboat saat jatuh, itu semua hanyalah bualan belaka. Kenapa? Bukti baru dia membawa dua hal. Pertama adalah bukti baru dan juga hasil otopsi. Bukti baru ini relate ke hasil temuan dari Acharya, Mr. Acharya. Analisa dari expert on lights analysis and shadow, dan satu lagi adalah hasil dari otopsi. Kenapa? Karena tidak ditemukan bekas urin di bajunya Tengmo Nida yang terakhir dia pakai. Jadi kemungkinan besar, boleh dibilang menurut pengacara Deca itu 100% si Sen itu berbohong. Tapi gini ya, kalau seandainya Sen itu berbohong, tapi kenapa teman-teman lainnya itu tidak melakukan konfrontasi? Itu juga aneh. Kalau bohong alasannya apa? Emang manfaatnya buat Sen apa? Kenapa berbohong seperti itu? Apakah ini yang membuat ide? Seandainya menurut aku juga sih agak sulit buat dipercaya ya. Tapi siapa yang datang dengan ide seperti ini menurut aku juga agak aneh gitu. Kemudian kalau aku lihat foto-foto nih teman-teman, ini foto-foto yang sedang dibahas hari ini ya. Aku buat video update Tengmo itu jaraknya hanya beberapa jam dengan berita aslinya, jadi benar-benar sangat update begitu. Misalnya foto dari, ini adalah si Gatik ya. Hari Kamis jam 22:06, I don't know exactly whether this picture show like waktu dia uploaded atau ini adalah keterangan di HP-nya dia. Tapi yang bisa kita tangkap dari foto ini adalah kalian lihat Gatik saat foto ini di belakangnya itu ada sosok perempuan yang duduk di belakangnya itu. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh tim analisisnya dan juga para saksi, itu adalah posisinya si Sen. Kita coba zoom lebih dekat lagi ya. Oke. Nah, kemudian pada saat ditunjukkan ini, oh ini adalah Sen, bukan si korban, yaitu adalah Tengmo. Ini jam 22:06. Tapi kan seperti kalian tahu ya, kemungkinan besar ini kalau jam 22:06, nggak tahu apakah ini sudah benar-benar diambilnya juga jam 22:06, tapi kemungkinan besar ini mendekati jam 10-an juga. Di situ menunjukkan Sen tidak sedang berada di ujung speedboat. Dia hanya duduk aja di sebelah kiri. Nah, jam 10 ini dengan kecepatan yang dikatakan tadi, jam 10-an tuh kecepatannya sekitar 8 knot sampai 10 knot. Kenapa Sen duduk di sini? Menurut keterangan analisis di sini adalah dia ini berusaha menghindari angin karena kan kenceng kan kalau di sungai begitu. Dia berada di situ. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah di mana posisi Tengmo? Mungkin saja posisi Tengmo pada saat foto ini diambil bersebelahan dengan Sen, berada di sebelahnya. Tapi yang pasti dari sini adalah dilihat tidak ada indikasi bahwa Tengmo itu berada di ujung dari speedboat tersebut. So, ini adalah sesuatu hal yang sangat fishy, yang sangat aneh banget. Oke.
Pengacara Decha juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Sen ini sudah akan pasti dikenakan pasal, sudah pasti akan ditangkap. Tapi apakah ini berhubungan dengan indikasi pembunuhan itu juga masih dalam penyidikan. Tapi kemungkinan besar si Sen ini akan dikenakan pasal, yaitu adalah pemberian keterangan palsu dan sumpah palsu. Itu adalah yang akan dikenakan ke Sen. Terlepas apakah nanti di penyidikan Sen ini terbukti adalah punya peranan untuk menghabisi Teng Monida jika terbukti ini adalah ada indikasi pembunuhan. Tapi menurut aku begini ya, nggak mungkin Sen itu berbohong, seandainya ya, maksudnya gini ya, nggak mungkin dia melakukan kebohongan tanpa untuk menutupi sesuatu hal, mengcover sesuatu hal. Kalau memang itu murni kecelakaan, ngapain harus bohong, ngapain harus membuat sesuatu hal yang memiliki resiko buat diri sendiri? Pasti ada sesuatu hal di balik ini semua. Yang menyatakan bahwa Sen ini bohong, itu adalah bukan masyarakat Thailand, tapi adalah dari expert dengan keterangan dari CCTV yang sudah aku gambarkan tadi itu. Ya, aku juga cenderung setuju dengan keterangan dari Mr. Wacara Kraison Kecharat, ahli dari light analysis dan juga shadow. Itu nggak ada bayangan di jam 10 sampai menjelang jam 10.30, yang dimana waktu itu diambilnya lebih besar ya, jam 10-an malam sampai jam 10.30-an, yang which is dikonfirm sama penyidik Teng Mo tenggelam jam 10.40, di jam 30 menit sebelumnya aja, hampir 40 menit sebelumnya, tidak ada sosok satupun yang berada di ujung belakang speedboat tersebut. Bagaimana mungkin Sen mengatakan bahwa Teng Monida terjatuh pada saat Teng Mo sedang buang air kecil, pegangan paha Sen, dan pada saat jatuh, dia nggak sadar karena dia lagi main handphone. Kemudian dikuatkan dengan keterangan dari Gatik. Gatik juga mengatakan, saya tidak melihat Teng Monida jatuh secara langsung karena saat itu saya sedang main handphone dan berada di bagian lain speedboat yang jauh dari situ. Itu aneh, speedboatnya juga nggak gede-gede amat, speedboat yang cukup kecil. Dan kita akan nantikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin ya, Sen ini kalau terus ditekan, nanti dia juga akan break out. Kena mentalnya juga, akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di 24 Februari 2022 itu. Oke, di video berikutnya aku akan bahas dari saksi lainnya. Ada dua topik yang akan aku bahas di berikutnya. Pertama adalah mengenai Robert dan juga Por. Ada berita baru lagi yang sangat mengejutkan. Dan yang ketiga nanti aku juga akan bahas mengenai Ibu Panida yang membuat drama baru lagi, tapi dari drama baru ini ada sesuatu hal yang menarik yang akan aku bahas di video berikutnya. Sekali lagi, thank you very much for watching this video. Terima kasih support kalian. Jangan lupa subscribe, it means a lot for me, karena itu adalah support nyata kalian bahwa aku terus diminta untuk mengawal kasus Teng Monida langsung dari Thailand. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kaupun kerap semuanya. Bye-bye.